Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di TBD-pedia, partner setia belajarmu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan berkah ya. Amin, amin, amin. Teman-teman, konten belajar bareng TBDpedia ini hadir untuk menemani teman-teman mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian kompetensi sejak dini. Dan tentu saja untuk membersamai teman-teman teknisi pelayanan darah yang akan tes bidang untuk ujian CPNS ataupun P3K. Seperti slogan TBDpedia, partner setia belajarmu. Kami hadir 3 kali dalam seminggu loh, yaitu di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Dan tidak terasa ya, kita sudah sampai di episode ke-36. Tapi sebelum kita mulai sesi belajarnya, tunjukkan dulu dukungan teman-teman semua untuk channel ini ya, agar kami terus bisa berkembang dengan cara klik subscribe, nyalakan loncengnya, klik like, dan komen ya teman-teman. Teman-teman, ujian kompetensi terdiri dari 180 soal yang harus dikerjakan dalam waktu 180 menit. Sehingga setiap soal hanya dapat perhatian 1 menit saja. Sebagaimana strategi jitu dalam berperang, latihan jadi faktor utama kesuksesan kita untuk lulus atau dinyatakan kompeten dalam ujian kompetensi. Oleh karena itu, sebelum pembahasan soal dimulai, TBDpedia memberikan waktu bagi teman-teman mengerjakan soal terlebih dahulu agar teman-teman terbiasa memanajemen waktu ke depannya. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, stop bengong-bengong, silakan kerjakan soal-soal berikut ini ya teman-teman.
Wow, finish awesome ya teman-teman. Gimana nih 3 soal yang sudah dikerjakan? Apakah bisa mengerjakan dengan baik atau masih bingung? Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai bahas soalnya saja ya teman-teman. Oke, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Kita baca dulu untuk soalnya. Anda adalah seorang TPD yang bertugas pada bagian uji saring IMLTD. Metode yang digunakan pada unit kerja Anda adalah metode ELISA semi-automatic dengan salah satu kit yang dipakai yaitu stop solution. Nah, pertanyaannya adalah apa fungsi bahan tersebut gitu ya. Oke teman-teman, mesti yang sudah pernah melaksanakan praktikum atau mungkin yang saat ini sedang bekerja di unit teman-teman dengan menggunakan ELISA semi-automatic sudah terbiasa dengan kata-kata stop solution atau reagen-reagen yang dipakai dalam metode ELISA begitu ya. Mungkin ini juga sangat mudah gitu ya untuk merecall kembali apa sih fungsi dari stop solution begitu. Oke, yang pertama kita lihat terlebih dahulu teman-teman terkait dengan materinya gitu ya atau teorinya, bahwa pembacaan hasil reaksi dilakukan dengan alat spektrofotometer setelah penambahan stop solution, yaitu suatu larutan yang menghentikan reaksi ikatan antigen dan antibodi, yaitu dengan panjang gelombang cahaya tertentu sesuai desain dari pabrik reagensia atau dari kit ELISA tersebut. Oke, jadi di sini juga sudah jelas ya bahwa yang namanya stop itu menghentikan, solution ya larutan gitu atau reagen gitu ya, sehingga reagen untuk menghentikan reaksi antara antibodi atau antigen dari target sampel gitu ya, sehingga jawaban yang paling tepat apa teman-teman? Betul, C. Jadi untuk menghentikan proses reaksi antibodi dan juga antigen, sehingga stop solution itu diberikan di akhir reaksi gitu ya, supaya tidak terjadi reaksi yang terus berulang begitu gitu ya teman-teman untuk soal nomor 1. Saya rasa ini juga mudah ya, semoga semuanya benar. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Kita baca dulu ya untuk soalnya. Seorang TPD melakukan uji saring IMLTD pada sampel darah donor. Setelah dilakukan preparasi sampel dan proses running, maka didapatkan hasil nilai absorbansi. Dari 115 sampel, 2 sampel reaktif dan 113 sampel non-reaktif. Nilai reaktif dan non-reaktif merupakan spesimen yang memiliki nilai absorbansi kurang atau lebih dari nilai cut-off ya. Bagaimana hasil dikatakan negatif dengan metode tersebut? Oke, nah teman-teman mungkin masih recall dan mengingat kembali ya terkait dengan apa itu nilai absorbansi, apa sih nilai cut-off gitu ya. Kalau waktu di proses praktikum sering banget ini dilakukan, bahkan dihitung dan diamati. Nah, kita recall kembali gitu ya, kita mengingat kembali terkait dengan prinsip metode atau pelaksanaan penggunaan metode ELISA ini ya khususnya ya. Kontrol positif dan kontrol negatif harus disertakan sesuai dengan instruksi dari pabrik atau dari si suatu kit maupun alat untuk menghitung nilai cut off. Nah, sebenarnya nilai cut off itu apa gitu ya pertanyaannya, yaitu suatu nilai dengan formula tertentu sehingga dapat dipakai sebagai patokan reaktif atau tidaknya suatu reaksi. Jadi nilai cut off itu teman-teman sudah didesain oleh suatu pabrikan untuk menggambarkan bahwa nilai segini dikatakan sampel reaktif, nilai segini dikatakan sampel non reaktif. Jadi sudah ditentukan gitu ya. Bila nilai absorbansi atau nilai penyerapan dari sampel itu lebih besar dari nilai cut off ya teman-teman, maka hasil pemeriksaan itu ditentukan sebagai reaktif. Oke. Tapi sebaliknya, jika nilai absorbansi sampel lebih kecil dari nilai cut off, maka hasil pemeriksaan itu akan ditentukan sebagai hasil yang non reaktif gitu ya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan, apa itu A per CO? A per CO ini gitu ya. A itu adalah nilai absorbansi teman-teman. Jadi di dalam prinsip atau metode ELISA itu ada suatu perhitungan ya teman-teman. Kalau mungkin sekarang sudah otomatis dengan alat gitu ya ELISA, atau mungkin dengan metode yang lain yang lebih spesifik yaitu CLIA maupun NAT. Nah, kalau pakai metode ELISA itu masih ada satu perhitungan gitu ya, meskipun tidak semuanya menggunakan perhitungan ini. Jadi nilai A per CO itu adalah nilai absorbansi dibagi nilai cut off ya. A itu absorbansi yaitu penyerapan yang diserap
berapa sampel yang berhasil diserap, antigen atau antibodi yang berhasil diserap oleh suatu alat atau reagen gitu ya. Sekarang nilai cut off ya tadi nilai patokan. Oke. Nah, sehingga kalau soalnya seperti ini dikatakan negatif dengan metode tersebut seperti apa gitu ya. Kalau negatif berarti non reaktif ya teman-teman, sehingga hasilnya adalah kurang dari 1 atau lebih kecil dari 1. Betul, jawabannya adalah A ya teman-teman. Kalau lebih dari 1 ya dikatakan reaktif atau positif. Nah, kalau sama dengan 1 harus ada pengulangan lagi gitu ya dengan metode atau assay yang sama. Oke, kalau 0,1 jelas salah ya. Nah, itu ya teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal nomor 3. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang lain ya selain ELISA, yaitu metode NAT. Kita baca terlebih dahulu. Metode NAT menggunakan prinsip berbasis Transcription Mediated Amplification atau TMA. Sebagai seorang TPD, Anda wajib mengetahui fungsi kerja dan pembacaan hasil dari alat tersebut. Apalagi khususnya bagi teman-teman yang mungkin menjadi PJ gitu ya, atau menjadi penanggung jawab untuk pemeriksaan NAT. Lalu bagaimana interpretasi hasil dengan metode tersebut gitu ya. Nah, teman-teman, hampir sama dengan ELISA. Jadi NAT ini juga memiliki sifat kuantitatif, di mana sifat metode ini bisa dipakai untuk melakukan pengukuran. Ada angka yang terukur sehingga hasil bisa dibaca lebih akurat, begitu ya. Nah, prinsip transcription mediated amplification adalah prinsip di mana suatu asam nukleat dari virus gitu ya, itu akan diduplikasi sebanyak-banyaknya, diamplifikasi sebanyak-banyaknya sehingga nanti bisa terbaca. Kalau dia reaktif ya berarti akan muncul hasil lebih dari 1 gitu ya. Tapi kalau dia non reaktif akan muncul hasil kurang dari 1. Masih sama ya. Kalau yang di ELISA tadi ada nilai absorbansi dibagi nilai cut off gitu ya. Kalau di NAT itu ada nilai S sendiri adalah standarnya ya. Standarnya atau patokannya juga sama, dibagi juga dengan nilai cut off. Begitu ya teman-teman. Jadi dari pilihan-pilihan jawaban ini yang paling tepat adalah pilihan jawaban A. Bagaimana interpretasi hasil gitu ya. Analis sampel lebih dari 1 dia artinya reaktif. Kalau kurang dari 1 berarti harusnya non reaktif. Begitu ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi untuk pembahasan 3 soal di episode ke-36 ini. Semoga dengan soal-soal yang kami berikan dapat membantu teman-teman menambah referensi dari soal-soal yang nantinya mungkin bisa masuk ke ujian kompetensi nasional 2024. Atau paling tidak teman-teman bisa mengenal nih ya soal-soal macam apa nih yang kemungkinan keluar atau tipe soal yang kemungkinan keluar di ujian kompetensi nanti. Demikian dari kami teman-teman di episode 36 ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.